Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan role play tentang pre-post conference. Sebelum itu, perkenalkan saya Elizabeth Ingetara Lalu. Di sini saya berperan sebagai perawat primer dan sebelah kanan saya Clara Tajeju sebagai perawat asosiatif. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Manisi Malo. Saya sebagai perawat asosiatif. Jadi baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan definisi dari pre-post conference dan yang pertama, pre-conference adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat primer dan perawat asosiatif untuk mendiskusikan rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan dalam satu shift. Tujuannya agar tindakan keperawatan dapat dilakukan dengan lancar. Di sini juga ada pengertian dari post conference, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perawat primer dan perawat asosiatif untuk mendiskusikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam satu shift dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pre-conference untuk mendiskusikan rencana tindakan keperawatan pada satu shift hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, perawat Mary dan perawat Clara, kita mempunyai dua pasien. Yang pertama adalah Nyonya S dengan diagnosa medis CKD stadium 4 dan Nyonya R dengan diagnosa medis abses mandibula. Baik, saya akan membagi untuk pasien kita siapa yang bertanggung jawab untuk pasien kita. Nyonya S akan dirawat oleh perawat Mary dan Nyonya R akan dirawat oleh perawat Clara. Bagaimana perawat Mary untuk rencana tindakan shift pagi hari ini? Bisa dijelaskan? Baik, Bu, saya yang bertugas. Jadi baik, perawat Mary, ini adalah buku rekam medik Nyonya S. Dan ini perawat Clara, buku rekam medik Nyonya R. Baik, Bu. Bagaimana perawat Mary untuk rencana tindakan shift pagi hari ini? Bisa dijelaskan? Baik, Bu, saya bertanggung jawab atas nama pasien Nyonya S, usia 40 tahun, nomor rekam medisnya 141230 dengan diagnosa medis CKD stadium 4. Jadi hari ini sudah dirawat hari ketiga di rumah sakit ini, dan untuk keadaan saat ini tekanan darah 145/108 mmHg, nadinya 96 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, dan rencana saya adalah melakukan cuci darah karena memang Nyonya S ini terdiagnosa CKD, jadi memerlukan cuci darah dan sudah dijadwalkan untuk hari ini jam 8. Dan untuk pemantauannya adalah pemantauan intake output cairan beserta nanti ada TTV juga. Harus dipantau karena intake dan outputnya cairan ini diperlukan karena ekstremitas bawahnya masih mengalami edema. Dan terapinya masih lanjut furosemid 2 ml per 12 jam. Baik, terima kasih perawat Mary. Selanjutnya silakan perawat Clara. Baik, Bu. Saya bertanggung jawab pada pasien Nyonya R, usia 56 tahun, nomor rekam medisnya 014220 dan diagnosa medisnya adalah abses mandibula
dan sudah dirawat selama 1 hari kemudian. Untuk hasil TTP-nya, tekanan darahnya 125/89 mmHg, nadinya 105 kali per menit, nadi 105 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Untuk rencana tindakan yakni pertama adalah perawatan luka, kemudian pemberian analgesik Datarola 1 ml yang nantinya akan diencerkan dalam 100 cc setiap 12 jam. Kemudian akan diberikan antibiotik juga, ampicillin 500 mg per 8 jam, dan juga akan dilakukan pengkajian nyeri. Baik perawat Clara dan perawat Mary, terima kasih. Maaf Bu, untuk rencana tindakannya apa ada yang perlu dilakukan lagi Bu? Baik, sepertinya untuk perawat Clara ada tambahan. Nanti tolong dicatat dan dilaporkan hasil rawat luka dan juga hasil pengkajian nyerinya, dan dilaporkan ke dokter penanggung jawab. Juga supaya nanti ada tindakan untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa. Baik Bu. Baik, saya kira pre-conference kita untuk hari ini sudah selesai, dan semoga kita bisa bekerja sama untuk menjalankan tindakan keperawatan supaya lancar semua pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bu. Baik, kita akan mengadakan post conference untuk mengevaluasi hasil tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan dalam 1 shift hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan masing-masing perawat asosiatif untuk melaporkan pasien yang menjadi tanggung jawab, dimulai dari perawat Mary terlebih dahulu. Baik Bu, karena sekarang saya bertanggung jawab pada pasien Nyonya S dengan usia 40 tahun, nomor rekan medis 141230, dengan diagnosa medis CKD stadium 4, dan hari ini sudah dirawat hari ketiga. Untuk hari ini karena pada pre-conference ada pemantauan TTV, maka hasil TTV untuk tekanan darah 138/97 mmHg dan heart rate 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, sehingga tadi setelah cuci darah tekanan darah turun karena tadi 140, maka setelah cuci darah tekanan darah menurun menjadi 138, dan untuk hasil cuci darah sendiri untuk berat badannya mengalami penurunan dan 2 kilo yang sebelumnya 80 kg dan sekarang 78 kg, dan untuk pemberian furosemid sudah dilakukan pagi tadi 2 ml per 12 jam diberikan, dan sudah dilakukan intake output selama 8 jam, dan hasilnya plus 600 cc, berarti masih kelebihan dan ekstremitas bawahnya masih bengkak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih perawat Mary. Bagaimana perawat Clara untuk pasiennya? Baik Bu, saya bertanggung jawab pada pasien Nyonya R, usia 56 tahun, nomor rekam medis 014220, dengan diagnosa medis abses mandibula
hari ini. Perawatannya sudah 1 hari, kemudian TTP-nya yang sudah dilakukan hari ini didapatkan tekanan darah 128/78 mmHg, nadinya 107 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 37,9 derajat Celcius. Kemudian untuk tindakan lainnya, hasilnya itu pasien menahan nyeri, kemudian hasil skala nyerinya adalah 8 dan sudah diberikan analgesik ketorolac 1 ml tadi. Kemudian pasien masih mengeluh nyeri dan saya sudah dan konsultasikan dengan dokter tapi belum ada jawaban. Kemudian hasil infeksi lukanya didapatkan kemerahan dan banyak pasien serta banyak pus serta berair. Baik, terima kasih untuk laporannya. Kira-kira ada kendala selama perawat asosiatif melakukan tindakan keperawatan? Kalau pasien Nyonya S mengeluhkan ingin segera pulang karena sudah hari ketiga sehingga ingin segera pulang. Baik, kalau dari saya Bu, Nyonya R, saya masih mengeluh kan. Kalau Nyonya R, saya masih menunggu konfirmasinya DPJD untuk masih menunggu konfirmasi DPJDV. Masih menunggu konfirmasi DPJV untuk keluhannya, untuk kelanjutan terapinya. Baik, untuk rencana tindakan selanjutnya yang harus dioperkan kesepsian, apakah ada atau tidak? Kalau Nyonya S masih sama, yaitu dilakukan pemantauan TTV, pemantauan intake output cairan serta terapinya masih lanjut. Kalau Nyonya R, bagaimana perawat Clara? Untuk R masih tetap menunggu konfirmasi dari DPJV untuk follow up-nya terapinya, kemudian juga dilakukan penjelasan nyeri, kemudian dilakukan pemantauan lukanya serta dilakukan pengkajian TTP. Baik, terima kasih. Sudah jelas semuanya untuk rencana yang akan kita sampaikan pada perawat shift sore. Baik, untuk post conference kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi baik, silakan lengkapi dokumentasi sebelum timbang terima. Selamat sore. Sore.